Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tarakan adalah sebuah kota yang tumbuh berkembang sangat pesat, terutama pada era otonomi daerah dan efektif selama 7 tahun. Tarakan sebuah kota pulau yang kecil dengan luas 250,80 km persegi dan pernah menjadi kecamatan terbesar di Indonesia. Selanjutnya 18 tahun menjadi kota administratif, baru menjadi kota madya pada tahun 97. Setelah itu beranjak cepat berubah dengan satu visi, misi, moto, dan 3 program pembangunan yang jelas. Visi, misi, moto, dan 3 pilar pembangunan dirangkum menjadi satu kalimat pendek. Bagaimana mewujudkan Tarakan menjadi Singapura kecil. Namun kita berharap ratusan Singapura kecil insya Allah dan wajib kita lahirkan di Republik tercinta ini, sehingga dia menjadi satu negara yang berjaya dan berhasil mengantarkan tujuan akhir nasional, yaitu kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa. Menyadari keterbatasan Tarakan dalam berbagai aspek, misalnya Tarakan APBD-nya terkecil seluruh Kalimantan Timur dengan lahan yang terbatas, maka salah satu strategi penting untuk bagaimana mewujudkan Tarakan ke depan menjadi sebuah Singapura kecil, yaitu dengan investasi. Untuk investasi tentu harus diberikan beberapa dukungan penuh dari pemerintah kota, antara lain infrastruktur yang cukup dan memadai. Yang kedua, iklim investasi, yaitu bagaimana pemerintah merespons dan memberikan dukungan perizinan sepenuhnya, dan tax incentive atau tax holiday yang harus kita berikan kepada para investor. Dan itu berjalan dengan baik. Banyak cerita-cerita yang menarik yang tidak mungkin saya sampaikan pada saat ini. Yang jelas investor baik international level atau level nasional dan level lokal semua berjalan sangat cepat, sehingga Tarakan dalam waktu 7 tahun seperti balon yang ditiup. Dari balon yang kempes menjadi balon yang besar dan menjadi catatan dalam perkembangan secara nasional. Di samping dunia investasi untuk mengembangkan Tarakan, tapi terkandung maksud lain, bahwa dengan investasi ada 3 unsur yang langsung simultan bergerak. Pertama, uang yang masuk ke kota Tarakan yang dibawa investor. Kedua, lapangan kerja otomatis akan tercipta. Yang ketiga, mesin ekonomi bergerak secara cepat. Dan memang 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tarakan sangat spektakuler dengan 7,8% ke atas. Jadi minimal 7,8%. Ini sangat menggembirakan. Dan memang ini terbukti per kapita income masyarakat Tarakan sekarang ini sudah 1.500 US dollar. Suatu hal yang sangat menggembirakan. Jadi di samping itu per kapita income atau PDRB dengan migas dan non migas hampir tidak bermakna. Jadi selisihnya sedikit sekali, sehingga pada saat migas habis kita sudah bisa tetap sustain melaksanakan kegiatan pembangunan sebagai kota jasa, kota transit, kota perdagangan, kota pendidikan, kota industri, dan lain sebagainya. Juga ada yang menarik di Tarakan yang perlu dilihat oleh setiap orang yang berkunjung, bahkan mungkin direncanakan untuk berkunjung ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Kita sebut KKMB, kita singkat
kita singkatkan KKMB, ada satu lahan yang tadinya terlantar, lahan mangrove sebesar 9 hektar, kemudian tadinya dipikirkan hanya paru-paru kota, kemudian berkembang menjadi satu kawasan yang menarik dengan ditata baik, dengan 2,4 km jembatan yang meliuk-liuk di antara pepohonan mangrove, dan di sana terdapat 45 ekor bekantan, kemudian 22 yang lahir di kawasan konservasi, kemudian terdapat 33 spesies burung, terdapat berbagai biota laut seperti jenis-jenis kepiting, ada 13 jenis kepiting yang menarik. Di samping itu kita bisa melihat dari dekat 11 spesies mangrove yang ada di kawasan itu. Saat ini sedang diperbesar dari 9 hektar menjadi 22 hektar, dan ini pada saatnya sudah bisa dijual menjadi ikon dunia. Saya atas nama masyarakat Kota Tarakan mengundang para investor yang berminat untuk datang ke Tarakan. Kami akan memberikan karpet merah kepada investor, sehingga win-win solution akan tercapai. Masyarakat akan menerima satu asas manfaat, investor juga bisa mengembangkan usahanya menuju kepada satu usaha yang lebih besar dari waktu ke waktu. Tarakan mempunyai satu komitmen tentang pelayanan publik. Antara lain ada 4 hak yang sangat mendasar yang harus diberikan pelayanan kepada publik. Pertama, hak pangan. Yang kedua, hak akses pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang keempat, hak rasa aman. Untuk yang pertama, alhamdulillah tidak ada seorang warga masyarakat Tarakan pun yang harus makan nasi aking atau tidak bisa makan nasi tiap hari. Semuanya bisa. Dan kita melaksanakan satu subsidi silang sejak tahun 2001. Seluruh keluarga miskin sudah terasuransi untuk berobat, untuk pendidikan, dan investasi akan mendorong lapangan kerja. Dan kemiskinan di Tarakan alhamdulillah bisa kita tekan dari waktu ke waktu, walaupun berbarengan dengan tambahan penduduk 10.000 per tahun, angka kemiskinan masih terkendali di bawah 17%. Di sisi lain, akses kesehatan sekarang sedang dibangun 3 puskesmas perkotaan model di Indonesia dengan menelan biaya tidak sedikit, antara 8 miliar sebuah puskesmas dan yang lainnya 4,7 miliar, yang satunya 6 miliar. Semuanya ini menuju kepada layanan publik dan layanan kesehatan masyarakat. Bahkan kita berusaha mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Di sisi lain, untuk layanan air bersih kita tingkatkan terus dari waktu ke waktu. Saat ini sudah mencapai 45% dengan 400 liter per detik. Dan tahun ini akan dikembangkan lagi menjadi 500 liter per detik. Dan layanan rasa aman di Tarakan betul-betul didapatkan oleh setiap masyarakat yang berkunjung ke Tarakan. Kriminalitas sangat rendah, rasa aman di jalan, rasa aman di mana-mana bisa kita peroleh karena kebersamaan antara kepolisian Resort Tarakan, pemerintah kota, masyarakat, dan seluruh jajaran TNI. Semua memberikan dukungan sehingga betul-betul dapat kita hayati dan dapat kita nikmati rasa aman sebagai salah satu hak yang sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia. Banyak pertanyaan, kenapa Tarakan menyimpulkan atau mengkristalisasikan visi, misi, moto, dan 3 pilar program pembangunan menjadi The Little Singapore.
Kita bisa melihat negara Singapura yang kecil, yang tidak mempunyai natural resources, tapi mereka kaya dengan intellectual capital. Ternyata mereka berjaya menjadi pusat perdagangan dunia. Mereka berjaya menjadi salah satu pusat layanan kesehatan dunia. Mereka berjaya menarik turisme dunia dengan skala besar. Mereka berjaya menjadikan pusat transaksi perdagangan dunia. Itulah Singapura yang kecil dibandingkan dengan Indonesia yang besar dengan sumber kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi kita masih jauh tertinggal dalam per capita income, dalam kepercayaan masyarakat dunia. Semuanya ini memberikan refleksi bagaimana kita ke depan. Dan tadi saya katakan, kalau ratusan Singapura kecil tersebar di 446 kabupaten kota, maka otomatis kepercayaan masyarakat dunia akan berkembang, akan kita peroleh, dan Indonesia menjadi berjaya, dan kita bisa memenuhi amanat dari the founding fathers, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya, dan melindungi rakyatnya, serta menuju tujuan akhir, salah satu tujuan akhir lainnya yaitu kedaulatan bangsa kita. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan.